Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Wa ba'd. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam mata kuliah kita, mata kuliah linguistik atau ilmu lughah. Ya, pada para mahasiswa yang belum memiliki buku ini, sekali lagi sudah ada di laman Google Classroom. Materi secara total silakan bisa diakses di pertemuan ketiga. Ini sudah Ustadz sampaikan secara penuh, jadi sejak dari awal sampai akhir. Jadi materi yang kemarin sudah kita upload kembali karena ini satu paket, satu buku. Karena itu tidak ada alasan mahasiswa tidak memiliki buku karena sudah ada bentuk filenya. Silakan dipelajari. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang karakteristik bahasa, ya, khasaisul lughah, bahwa kemarin sudah diungkapkan ada berbagai macam karakteristik bahasa. Bahasa itu sistem yang saling terkait. Bahasa itu bunyi. Bahasa itu mengandung makna. Bahasa itu muktasabah. Lughah muktasabah. Bahasa itu diperoleh. Bahasa itu berkembang. Bahasa itu fenomena sosial. Bahasa itu arbiter, ia simbol, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita berbicara tentang khusus, karena kita adalah pembelajar bahasa Arab. Tentu kita belajar tentang karakteristik bahasa Arab. Ya, khasaisul lughah al-arabiyah. Nah, tentunya dengan materi ini nanti para mahasiswa hendaknya bisa menjelaskan keunggulan bahasa Arab atas bahasa yang lain. Sehingga kita tidak sekedar klise kita mengatakan bahwa bahasa Arab itu memiliki kelebihan karena bahasa Arab al-lughatul arabiyah adalah lughatul ahlil jannah, bahasanya penduduk surga. Nanti apakah pasti akan ada yang nimpali? Di neraka orang juga pakai bahasa Arab loh. Di Quran kan ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Jadi yang neraka pun juga pakai bahasa Arab. Nah, lalu kita mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Iya, tapi Abu Jahal dan Abu Lahab kan juga pakai bahasa Arab. Nah, karena itulah maka tunjukkan kelebihan yang mereka tidak bisa menyangkal karena ini adalah fakta ilmiah. Salah satunya apa? Bicara tentang khasaisul lughah al-arabiyah. Karakteristik bahasa Arab adalah penciri, ya, ini ciri khas yang melekat pada diri orang Arab. Nah, karena ini ciri khas, tentu kita tidak bisa mengatakan ini baik, buruk, ini kekurangan atau kekurangan ataukah kelebihan. Tapi ini memang ciri khas. Saya pakai baju batik, saya pakai kopiah, ini ciri khas saya. Jangan mengatakan kekurangan atau kelebihan. Saya itu kemana saja, bahkan kemana saya sakit, saya olahraga pun pakai kopiah. Karena kebetulan saya tidak bawa topi. Karena saya kalau tidak pakai kopiah, saya kalau di rumah selalu bawa topi kalau olahraga. Saya berupaya menutup kepala saya. Bukan kepala saya botak, bukan. Oh, kepala saya kan bagus sekali. Tapi memang itu ciri khas orang. Nah, maka demikian jugalah nanti di dalam berbicara tentang bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki ciri khas. Yang ciri khas itu tidak bisa atau tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Salah satunya adalah bahasa Arab itu memiliki kaitan mentalis antara subjek dan predikat. Kaitan mentalis antara subjek dan predikat. Bahasa yang lain, ya, misalnya, saya adalah guru. Kata adalah penghubung antara kata saya dan guru. Ya. You are a teacher. You are a teacher. Disebut A adalah sebagai to be, maka to be adalah sebuah partikel penghubung antara subjek you dan a teacher. Dan begitu juga di bahasa Jerman, begitu juga dalam bahasa Jawa dan seterusnya. Tapi bahasa Arab tidak ada penghubung itu. Huwa ustadzun. Langsung huwa itu mubtada, ustadzun khobar. Huwa itu subjek, ustadzun predikat. Tanpa ada partikel yang ada di tengahnya, otomatis kata adalah tersemat di dalam sebuah kalimat itu sendiri. Dia adalah ustadz. Dan seterusnya. Itu namanya kaitan mentalis antara subjek dan predikat. Dan yang kedua,
Kalau di dalam bahasa Indonesia, misalnya mau mengatakan minum, kita belum tahu siapa yang minum itu, kecuali kalau disebutkan adik minum, itu pun selalu ada tengahnya, adik sedang minum atau adik sudah minum. Kalau ditanya siapa yang minum, adik, karena disebutkan kalimat kata sebelumnya, yakni kata adik. Kalau hanya minum saja, tidak bisa difahami siapa yang minum. Nah, tapi kalau bahasa Arab, cukuplah menggunakan satu kata, dan satu kata itu sudah ada individu pelaku dari kata kerja itu. Aqra, siapa yang membaca? Saya. Yafham, siapa yang faham? Dia. Yashrabun, siapa yang minum? Mereka. Nah, inilah disebut dengan kehadiran individu yang melekat di dalam sebuah kata dalam bahasa Arab. Maka ciri khas yang kedua, karakteristik yang kedua dalam bahasa Arab adalah adanya kehadiran individu di dalam satu kata, di dalam kata kerja terutama. Yang ketiga adalah adanya paralelisme retorika. Paralelisme retorika. Nah, nanti para mahasiswa, kalau nanti Pak mahasiswa melihat salah satunya di dalam bukunya Pak Kaplan, ya, yang buku aslinya berbunyi atau berjudul Reading on English as a Second Language, ya, yang diterjemah atau ditulis ulang di dalam buku Isu Linguistik Pengajaran Bahasa dan Sastra. Paling tidak dalam buku itu disebutkan ada 4 pola retorika. Retorika itu pola bentuk komunikasi yang dipakai manusia sedunia. Kaplan menyebutkan salah satunya yang pertama ada yang disebut dengan retorika Anglo-Saxon. Jadi retorika Anglo-Saxon itu adalah pola yang sejajar, pola yang lurus. Ini merupakan bentuk cara berpikir Plato Aristotelian, sehingga diikuti oleh orang-orang Barat sekarang ini. Bahkan sejak zaman Yunani kuno, abad pertengahan, abad Renaissance, sampai sekarang ini, orang-orang Barat menggunakan pola Anglo-Saxon. Jadi pola Anglo-Saxon adalah pola sejajar. Sehingga kalau para mahasiswa nanti melihat, misalnya, ada film Barat, maka wajar orang Barat kalau mengatakan kepada kekasihnya, langsung to the point, mengatakan, I love you, I miss you, di depan orang lain. Nah, kita mau mengatakan begitu di depan orang, jangankan mengatakan kepada orang lain, kekasihnya yang belum tentu jadi istrinya, kepada istri kita sendiri saja. Oh, beratnya setengah mati. Karena memang bukan begitu cara pengungkapan rasa cinta versi orang Indonesia. Nanti akan kita lihat. Ya. Jadi pola pengungkapan secara to the point adalah salah satu bentuk retorika Anglo-Saxon. Dan ini biasa dipakai di Barat, dan bukan menjadi kelaziman bagi Indonesia. Maka kalau saya pernah melihat ada suatu iklan, saya tidak perlu menyebut iklannya. Ada seorang laki-laki yang membawa bunga, lalu kemudian mengatakan, maukah engkau jadi pacarku? Lalu sang wanita, sang kekasihnya mengatakan, mau di depan teman-temannya. Saya berpikir, ini bukan Indonesia banget ini. Ini pasti adopsi, ini pasti migrasi dari negara lain. Salah satunya adalah ini pola retorika Anglo-Saxon, mengungkapkan rasa cinta secara to the point di kalangan orang banyak. Orang Indonesia tidak mungkin begitu. Nanti kita akan saksikan. Yang kedua adalah ada pola Asian. Pola ASEAN, orang-orang Asia, tadi sudah saya sampaikan. Kalau orang Barat itu kalau digambar seperti busur panah, langsung lurus. Kalau mengucapkan to the point. Kalau orang Indonesia tidak begitu, apalagi orang Jawa. Para pemirsa, mahasiswa pernah melihat obat nyamuk bakar? Seperti itulah nanti pola komunikasi kita. Obat nyamuk bakar itu kan puter, akhirnya ke situ juga. Jadi kalau ada orang berada di sebuah tempat, dia tidak menggunakan pola retorika itu, maka dianggap ia tidak tahu diri. Ia tidak tahu norma dan budaya yang berkembang di negara itu. Ya. Orang datang ke rumah orang lain. Assalamualaikum, Bapak.
perkenankan saya untuk pinjam uang pada Bapak. Ini pasti tuan rumah akan kaget, ini apaan ini? Apa-apaan ini? Tahu la salam wala kalam, terus kemudian mau pinjam uang. Bagaimana pola komunikasinya? Orang akan bicara sekian banyak mulai dari A sampai Z. Nanti yang Z itu barulah nanti tujuan pembicaraan nanti akan disampaikan. Alhamdulillah Pak, saya sudah datang ke rumah ini. Rumah Bapak kok semakin luas. Dulu kayaknya tidak seperti ini. Ini kayaknya ada renovasi Pak ya. Bicara tentang rumah, bicara tentang aksesoris, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang anak, bicara tentang keluarga. Barulah nanti endingnya bicara tentang mau pinjam uang. Karena memang begitulah pola retorika kita. Begitulah pola retorika kita. Dan pola retorika itu memang tidak bisa ditransfer ke negeri lain. Saudara kalau pakai pola model Indonesia gitu, lalu Anda pergi ke British sana, ke Inggris misalnya, dianggap saudara berbicara dalam bentuk bertele-tele. Gitu. Tetapi tidak untuk daerah kita. Orang Indonesia, apalagi orang Jawa bentuk retorika. Sebenarnya nanti kalau saudara bikin penelitian, ini harusnya ada model retorika khas Jawa. Hanya karena ini sifatnya dunia, Kepler membuat penelitian tingkat dunia, sehingga Jawa tidak masuk. Jadi Jawa bagian dari ASEAN. Orang Jawa itu lebih lagi. Orang Jawa mengatakan iya, bisa maksudnya tidak. Orang Jawa mengatakan tidak, bisa maksudnya iya. Memang susah. Itu pola retorika. Pola retorika. Kalau orang Jawa ditawari, monggo Bapak mampir, nggih matur nuwun. Kata nggih matur nuwun, tapi ternyata tidak mampir. Karena kata nggih itu bukan selalu persetujuan bahwa iya saya akan mampir. Nggih itu hanya sekedar ungkapan terima kasih saudara telah memberikan tawaran kepada saya. Bahkan kadang aneh bahasa kita itu. Kita tuh aneh. Ada orang sedang nyuci mobil, lalu bertanya, Bapak nyuci mobil Pak? Oh iya Mas. Sudah tahu nyuci mobil, ditanya, nyuci mobil Pak? Iya. Karena sesungguhnya dalam retorika kita tidak sedang bertanya apa yang sedang ia lakukan. Karena tidak penting bagi kita, mau nyuci mobil, mau Anda sudah mandi atau belum, kita nggak peduli. Tapi kepedulian kita dalam bentuk kita menyapa orang lain. Sapaan itulah yang penting. Dan ini tidak ada dalam retorika bentuk orang lain. Ini retorika Jawa. Nyuci mobil Pak, atau orang Indonesia lah, secara umum orang Indonesia sudah punya begitu itu ya. Nah, kita kembali kepada retorika yang kedua tadi. Jadi retorika ASEAN memang begitu itu. Jadi pola ungkapan tidak secara langsung berputar-putar, tetapi kemudian nanti endingnya di akhir ada tujuan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga adalah pola retorika Franco-Italiano, sebuah pola pengungkapan di mana penggunaan kata-kata yang agak boros, penggunaan kata-kata yang berbunga-bunga dengan syair-syair. Saudara mungkin pernah melihat tayangan di film-film Spanyol gitu ya, seperti itu. Film-film Italia dan seterusnya begitu itu selalu penggunaan bisa pengungkapan rasa cinta tidak seperti orang berat mengatakan I love you, I miss you, tidak, tapi dengan memberikan bunga atau kemudian dia bernyanyi di depan dia yang itu menunjukkan rasa cinta dia pada seseorang tadi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, disinilah kemudian pola retorika Semitik. Semitik itu artinya Samiyah. Samiyah itu dinisbatkan kepada Sam bin Nuh alaihissalam. Samiyah. Yang itu tentu Samiyah yang dimaksud adalah nanti kalau Semitik itu sampai kepada binnya Ibrahim lalu ke Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa sekalian, kalau kita berbicara tentang pernasapan ya, jadi mulai dari Nabi Nuh kemudian memiliki putra memiliki putra Sam, sampai nanti tentu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua istri yang masyhur ya, ada ibu Syarah dan ibu Hajar. Syarah melahirkan putra beliau Ishak dan seluruh putra-putra yang menjadi nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam. Itulah
disebut dengan nabi-nabi Bani Israel. Karena Bani Israel itu Israel, Ezra, Eli. Ezra itu Abdun, Eli itu Allah. Israel, Abdullah. Siapa Abdullah itu? Abdullah itu Yakub. Jadi Bani Israel itu adalah Bani Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian di sisi sebelah sini ada Ibu Hajar. Hajar memiliki putra yakni Ismail yang nanti langsung menurunkan keturunan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang menjadi nabi kecuali langsung dari Ismail kepada Nabi Muhammad, maka tidak disebut sebagai kelompok para nabi. Nah, kalau dirunutkan tentunya Nabi Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Manaf, bin Murrah, bin Kilab, bin seterusnya sampai kepada Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Kita menjadi tahu. Jadi jalur semitik tentu dari Nabi Nuh ke Sam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ibrahim, ke Ismail sampai kepada orang-orang Arab. Ya, karena Semitik itu lebih dinisbatkan kepada orang daerah Arab, Arab Persia. Nah, jadi sekali lagi yang keempat adalah retorika model Semitik. Retorika Semitik itu digunakan menggunakan banyak partikel, ya, banyak kata-kata koordinator, penghubung, kata dan, kata tetapi itu sangat banyak. Sehingga seringkali bahwa kita mengalami kesulitan di dalam mentransfer sebuah teks bahasa Arab karena nasnya itu bertumpuk, ya, bertali temali, sehingga untuk menentukan akhir kalimatnya itu yang mana. Jadi ada hubungan antar kata, antar frase, antar kalimat, antar paragraf itu menjadi bertali temali. Dan begitulah Al-Quran diturunkan. Artinya Al-Quran diturunkan dengan pola seperti itu. Karena kalau di pesantren itu kalau mau disebut bisa baca kitab biasanya, kalau dia mampu baca kitab misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kalau misalnya mubtada'nya di halaman 9, nanti khobarnya bisa di halaman 13 gitu ya. Sehingga sangat panjang, ada sisipan-sisipan anak kalimat yang panjang itu. Nah, tapi begitulah karakteristik, ya. Jadi karakteristiknya adalah memiliki paralelisme retorika dan salah satunya Al-Quran turun dengan pola retorika Semitik tadi yang penuh dengan paragraf atau penuh dengan sarana penghubung tadi. Itu yang ketiga. Langsung kita lanjut ya. Ada keutamaan makna di dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, ya. Jadi misalnya dari kata qatala artinya membunuh. Nanti bisa menjadi qattala, membunuh pada orang lain, ya, atau menjadi qatala, saling membunuh, atau taqattala, bisa berbunuh-bunuhan dan seterusnya. Jadi kalimat atau kata itu bisa menjadi makna yang beragam dengan sedikit perubahan. Jadi maknanya akan lebih banyak lagi. Oke, langsung kita lanjutkan. Di antaranya lagi adalah ciri khas yang tidak dimiliki oleh bentuk lain atau kalimat atau bahasa yang lain adalah adanya keberadaan i'rab. I'rab. Kalau kita bikin definisi yang sederhana, misalnya di dalam Al-Ajrumiyah disebutkan al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim bi ikhtilafil awamil 'alaiha ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata disebabkan karena ada amil yang masuk baik secara lafadz atau secara diperkirakan. Jadi kan definisi i'rab. Nah, karena itu definisi atau belajar tentang linguistik, tentang ilmu lughah, kita juga harus bicara tentang qawaid, bicara tentang nahwu, bicara tentang sorof, bicara macam-macam. Karena kita sedang bicara tentang ilmu bahasa. Ingat, ilmu lughah adalah ilmun yadrusu 'anil lughah dirasah ilmiah. Dan salah satu cabang ilmu lughah kemarin ya, ada ilmu lughah ketika bicara tentang bunyi namanya fonologi, ya, ilmu aswat, bicara tentang kata, ya, bicara tentang atau biniyatul kalimah namanya morfologi atau ilmu sarfi, bicara tentang struktur kalimat namanya ilmu nahwi atau sintaksis. Nah, seperti itu. Dan i'rab sekali lagi, i'rab itu menjadi ciri khas. Jadi kata Muhammadun bisa menjadi Muhammad dan Muhammadin.
Dan ini bisa menjadi ajang perdebatan. Apalagi beberapa misalnya annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Diucapkan wa rasuluh dan wa rasulih menjadi maknanya berbeda sekali. Kalau innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, artinya Allah dan Rasulnya berlepas tangan dari tipu daya orang musyrik. Tapi kalau anallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, itu artinya Allah berlepas tangan pada orang musyrik dan Rasulnya. Jauh sekali. Karena itulah maka keberadaan i'rab itu menjadi penting di dalam dunia Arab. Dan karena itu para mahasiswa, para santri, ya, kalau belajar bahasa Arab salah satunya ia harus bisa belajar i'rab. Nah, yang keenam adalah adanya kekayaan kosakata, ya, kekayaan kosakata. Sesungguhnya kekayaan kosakata ini kita agak susah menerangkan kecuali kalau memang ahlul lughah betul, kita hidup di dunia Arab. Sebagaimana kita orang Jawa, kita kan tahu kelebihan kata-kata dalam bahasa Jawa. Misalnya buah kelapa itu kalau masih kecil namanya cengkir, agak besar namanya belulu, agak besar lagi namanya tegan, nanti kalau sudah tua namanya kambil, nanti kalau sudah jatuh nanti namanya apa lagi gitu. Seperti itu kan kosakata yang beragam. Kalau bahasa Indonesia cukup kelapa. agak miskin memang. Coba misalnya dalam bahasa Arab ada kata haus, ya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyaknya orang berpuasa yang ia dapatkan hanya ju', lapar, wal atas, dan dahaga, haus. Kata atas, al-atashu itu kan dahaga biasa aja lah. Jadi orang dahaga gitu saja. Tapi kalau al-atashu nanti akan menjadi sangat karena memang kekurangan cairan, dehidrasi, maka namanya al-adzama. Kalau adzama menjadi sangat kuat lagi, sangat kurang airnya menjadi as-soda. As-soda menjadi sangat kuat menjadi al-awam. Al-awam menjadi menguat menjadi al-hayam, dan seterusnya. Ini menunjukkan dari segi dari segi kehausan, tingkat kehausannya begitu. Dan begitulah termasuk kategori kekayaan kosakata. Nah, di samping nanti ada sub-subnya di sini. Kekayaan kosakata itu dari aspek apa saja? Dari aspek sinonimnya, taradufnya. Bahasa Arab itu memiliki sinonim yang luar biasa. Ya, luar biasa. Hanya memang kita kan seringkali menggunakan kata-kata yang lazim. Ya, kita kan lazim. Kata saif misalnya memiliki, saif artinya pedang, itu memiliki ratusan kata yang itu menjadi sinonim. Kata singa juga memiliki kata-kata padanan seperti itu. Nanti tentu di dalam lisanul Arab akan bisa menjawab itu semua. Ada juga nanti al-ishtirak atau homonim. Homonim itu adalah sebuah kata yang yang bunyinya sama, namanya aja homonim. Homonim, bunyinya sama, maknanya berbeda. Jadi kata al-bint, ya, ini juga sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda nanti di dalam konteks yang lainnya. Itu namanya ishtirak. Atau kadang-kadang ini yang agak khas. Dan ini kadang menjadi problem. Ada tadad. Tadad itu polisemi. Jadi sebuah kata yang memiliki makna yang bertentangan. Kata itu kadang dipakai kadang dengan makna yang pertama, kadang dipakai makna yang kedua. Satu contoh misalnya. Misalnya kata al-basal. Kata al-basal. Al-basal itu bisa bermakna halal, kadang-kadang bermakna haram. Kata al-hamim. Kata hamim itu bisa bermakna panas, kadang bermakna dingin. Termasuk kata al-maula, ini agak populer ini, al-maula. Al-maula itu bisa menunjuk kepada hamba sahaya, kadang-kadang dipakai untuk makna tuannya. Ada Maula Bilal bin Rabah. Dia adalah tuan majikannya Bilal bin Rabah.
Tapi kalau kemudian huwa maula fil jahiliyah, dia adalah budak di masa jahiliyah. Jadi kadang-kadang kata maula itu dipakai untuk menunjukkan kata majikan, tuan, kadang-kadang dipakai untuk kata budak. Dan seterusnya. Di dalam Al-Quran terdapat kata yang mencerminkan tadad atau polisemi ini. Apa itu? Kata kuru misalnya. Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Bagi wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dia harus menunggu dirinya sendiri, artinya menunggu untuk bisa menikah lagi, harus menunggu thalathata quru. 3 kali quru. Ya. Imam Syafi'i mendukung makna quru dengan kata bersih. Sementara Imam Hanafi mendukung makna haid. Jadi antara haid dan suci itu kan jelas berbeda. Dan itu dipakai untuk satu kata ini, kata quru. Nah, tetapi sekali lagi bahwa kata ini nanti kita kan berpikiran, loh kan membingungkan sekali, bisa kata halal dan haram. Bagaimana kita menentukan ini halal, ini haram? Sekali lagi nanti konteks kalimat. Tapi sekali lagi bahwa itulah karakteristik bahasa Arab. Termasuk juga ini masih di dalam sub dari kekayaan kosakata. Bahasa Arab itu memiliki istiqaq, ya. Istiqaq itu artinya derivasi, pecahan-pecahan kata. Fatha yaftahu iftah, itu kan istiqaq saghir. Ada nanti istiqaq kabir, dari kata zadzaba menjadi jadaba, hamida menjadi madaha. Maknanya mirip. Madaha dan hamida itu kan maknanya sama. Dengan sedikit perbedaan. Ada istiqaq akbar, ya. Misalnya na'aqah menjadi nahaqah, tanna menjadi danna, dan seterusnya. Ini namanya istiqaq. Jadi ini salah satu karakteristik. Dan yang terakhir dari sub kekayaan kosakata ada nahat. Nahat itu bahasa kita adalah akronim. Apa? Akronim, singkatan yang itu menjadi istilah. Ya, singkatan yang menjadi istilah. Jadi misalnya ucapan Bismillahirrahmanirrahim maka disingkat dengan basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdalah. La haula wa la quwata illa billahil azim, hauqalah. Astaghfirullahaladzim, istighfar. La ilaha illallah, tahlil. Dan seterusnya. Itu namanya nahat atau akronim. Kita langsung masuk ke yang ketujuh. Ada integrasi 2 kata. Dan ini hanya bahasa Arab. Sekali lagi hanya bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu misalnya ada kata abawan, 2 bapak. Itu maksudnya bapak dan ibu. Karena itu di sini mahasiswa memerlukan apalagi pembelajar bahasa Arab seperti saudara. Saudara harus tahu bahwa kata abawan bukan 2 bapak. Lahu abawan. Itu maksudnya dia punya ayah dan ibu. Bukan bapaknya 2. Al-qamaran, 2 bulan. Itu bukan bulannya 2, tapi matahari dan bulan. Kalau di dalam hadis tentang azab bagi yang dikubur itu, ya. Orang itu kalau sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, kemudian nanti peziarah semuanya sudah pergi, maka ja'al malakan, datanglah 2 malaikat. Ketika ditanya siapa ini Nabi Muhammad ini, dia tidak tahu. Lalu maka akan dipukullah dengan potongan besi. Dia akan berteriak dengan teriakan yasma'uhu jamu'ul khalqi, akan bisa didengar oleh semua makhluk, ila thaqalain. Nah, dalam hadis mengatakan ila thaqalain. Kata thaqalan itu kan dua jenis. Thaqal itu dari kata thaqil, artinya berat. 2 jenis yang berat. Siapa itu? Manusia dan jin. Jadi kata thaqalan menunjuk pada manusia dan jin. Dan itu salah satu bentuk integrasi 2 kata. Itu ada di dalam bahasa Arab. Ada bentuk kias, yang ke-8. Ya. Ciri khas bahasa Arab adalah ada kias. Apa kias yang ada di kita? Kias kita adalah dalam bentuk analogi dari kata ini ke yang lain. Kita telah mengenal namanya tasrif. Karena itu kami kalau di pesantren mewajibkan santri itu hukumnya wajib mu'akad mughalladhah, hafal tasrif.
Kenapa? Karena kita orang ajam. Kita orang ajam. Kita tidak tahu bagaimana mau mengatakan sedang, akan, ataukah telah memukul. Maka harus ada misalnya daraba yadribu darban wa madrubun fa wa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrabun bidrabun dan seterusnya. Nah, maka disitulah kemudian tasrif itu pun juga hanya ada di bahasa Arab. Dan yang terakhir, bahasa Arab memiliki dinamika dan kekuatan. Luar biasa. Jadi bahasa, kata apa saja. Coba saudara membuat kata, tadi kita sudah berbicara tentang di mata kuliah balaghah, kita bicara tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dari segi kata, bahwa kata kamulah itu adalah menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna, maka disematkan kepada ad-din. Sehingga kalau kata akmaltu dinakum, tapi kalau atamma itu artinya menyempurnakan sesuatu yang masih berlanjut. Dan nikmat itu adalah pemberian anugerah yang terus berlanjut. Hari ini mungkin baru bisa berjalan, besok bisa berdiri, besok bisa bicara, besok bisa bekerja, besok bisa berkeluarga dan seterusnya. Itu nikmat yang berkelanjutan. Maka pakai kata wa atmamtu, atamma. Nah, kita luar konteks. Kata akmaltu dari kata kamula. Kaf, mim, lam. Coba dibalik. Dari kata malaka dan menjadi kata lakama, menjadi kata kamula. Apa saja bisa. Nanti kata wa'ada, wawu, ain, dal, menjadi adawa, menjadi da'awa. Semuanya ada maknanya. Semuanya ada maknanya. Karena itulah maka di sinilah bahasa Arab memiliki kekuatan. Dia akan terus berkembang. Apalagi belum lagi nanti kata-kata yang serapan dari bahasa luar. Nah, inilah para masyarakat sekalian, jadi mengetahui tentang karakteristik bahasa Arab itu menjadi penting supaya nantinya kita bisa menunjukkan kelebihan bahasa Arab atas bahasa yang lain. Sehingga jangan sekali lagi kita sekedar mengatakan bahasa Arab itu lebih karena bahasa Arab itu bahasanya penduduk surga misalnya, karena di neraka orang juga pakai bahasa Arab ya. Jangan hanya ini bahasanya Nabi Muhammad karena Abu Jahal juga pakai bahasa Arab. Ya, jangan begitulah ya. Tunjukkan kelebihannya salah satu dengan menjelaskan karakteristik bahasa Arab, khasaisul lughah al-arabiyyah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti ada tugas yang tentu tugasnya akan Ustaz sampaikan di Google Classroom. Demikian kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.